Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizkal Jamil. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa semester 6 dengan program studi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan 4 dari mata kuliah pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT dengan topik pengolahan data IoT, yang kebetulan dosennya diampu oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita membahas detail tahapannya, kita perlu memahami peran penting IoT dalam pengolahan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam skala rumah tangga seperti smart home maupun skala industri. Secara umum, proses pengolahan data IoT terdiri dari 5 tahapan besar, yaitu yang pertama proses pengumpulan data, yaitu perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan. Kemudian ada proses yang kedua, yaitu pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan ke server atau platform. Kemudian yang ketiga ada proses pengolahan data, yaitu data diolah untuk mendapatkan wawasan berarti. Kemudian yang keempat ada analisis data, analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola. Dan yang terakhir adalah tindakan. Keputusan diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari proses pengumpulan data. Nah, tahapan pertama adalah pengumpulan data, yang terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama yaitu pendeteksian fenomena, yaitu maksudnya adalah sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerakan. Yang kedua, konversi ke data digital, yaitu sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Yang ketiga yaitu ada proses penyimpanan sementara. Data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Yang terakhir yaitu pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan, baik kabel maupun nirkabel, ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Namun, dalam praktiknya, proses pengumpulan data ini seringkali menghadapi beberapa tantangan diantaranya, yaitu kesesuaian sensor dalam memilih sensor yang tepat, pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Kemudian ada akurasi data agar sesuai kebutuhan. Ya, tuh, memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada ketersediaan energi, karena banyak sensor yang bergantung pada daya baterai. Kemudian ada konektivitas, untuk memastikan jaringan yang andal dalam pengiriman data. Kemudian ada Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah pengiriman data. Langkah dalam konteks Internet of Things, eh, pengiriman data adalah langkah krusial untuk membawa data dari perangkat sensor ke platform yang akan melakukan analisis. Proses ini melalui 5 tahap. Pertama, pengumpulan dan pemrosesan, yaitu proses di mana data dikumpulkan oleh sensor diubah menjadi format digital dan disimpan sementara. Kemudian koneksi jaringan. Data perlu dikirim melalui jaringan, baik itu jaringan kabel atau nirkabel seperti Wi-Fi, 4G atau 5G, atau jaringan seluler. Kemudian protokol pengiriman. Data diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP, atau COAP. Kemudian ada data tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan menyimpannya. Dan yang terakhir, penyimpanan data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Kemudian ada metode-metode pengiriman data. Yang umum digunakan yaitu metode publish subscribe, di mana perangkat mengirim data ke topik tertentu dan menerima yang berlangganan topik tersebut akan menerimanya. Jadi metode request response, di mana perangkat mengirim permintaan dan penerimaan respon dari server. Kemudian ada pengiriman secara batch untuk efisiensi, serta sistem prioritas data, di mana data paling kritis
memiliki prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Kemudian selanjutnya ada pengolahan data dan tahapannya. Pengolahan data dalam IoT melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Terdapat 6 tahapan dalam pengolahan data IoT. Yang pertama, penerimaan data. Data dari perangkat sensor diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem. Kemudian yang kedua ada pembersihan data. Karena data mentah seringkali memiliki ketidakakuratan atau noise sehingga perlu dibersihkan. Yang ketiga ada transformasi data. Data diubah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis seperti grafik atau tabel. Kemudian yang keempat ada analisis data. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan berharga. Yang kelima ada visualisasi data. Wawasan yang diperlukan untuk mewujudkan bentuk visual yang mudah dimengerti. Dan keenam, interpretasi dan keputusan. Wawasan tersebut digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, dalam praktiknya terdapat 5 teknik utama yang digunakan dalam pengolahan data IoT. Pertama, analisis deskriptif, yaitu meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Kemudian yang kedua, analisis pemetaan, yaitu cara yang menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Ketiga, analisis prediktif, menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan di masa depan berdasarkan tren historis. Keempat, analisis pemrosesan sinyal. Menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Dan kelima, machine learning. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat secara manual. Nah, untuk memahami penerapan nyatanya, mari kita lihat studi kasus pada smart home. Mana ya? Sebentar. Nah, ini dia. Dalam sistem smart home, sensor suhu, cahaya, dan gerak mengumpulkan data dari lingkungan rumah. Data tersebut kemudian dikirim ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Kita ambil contoh. Selanjutnya, analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola penggunaan sehingga sistem dapat mengoptimalkan efisiensi energi secara otomatis. Misalnya mematikan lampu ketika tidak ada aktivitas atau menyesuaikan suhu AC berdasarkan kebiasaan penghuni rumah gitu. Oke. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa pengolahan data merupakan tahapan yang sangat krusial dalam ekosistem IoT. Mulai dari pengumpulan data oleh sensor, kemudian ada pengiriman melalui jaringan dengan protokol yang aman, hingga pengolahan menggunakan teknik seperti analisis deskriptif, prediktif, dan machine learning. Seluruh proses ini bermuara pada satu tujuan, yaitu mengubah data mentah menjadi wawasan yang bermakna untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi pengolahan data IoT. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.